Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar membahas tentang penilaian PKNSD. Ya. Pada dasarnya penilaian itu sendiri sangat diperlukan ya untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Ya, penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran, yaitu menurut Supraningsih dan Suharja 2006. Ya. Dan pastinya seorang guru harus mampu menilai secara objektif, ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Ya. Karena itu prinsip-prinsip penilaian nanti ya harus itu ada namanya prinsip adil juga seperti itu ada dalam penilaian khususnya di materi PKN ya nanti kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Tujuan penilaian itu sendiri yang pertama adalah mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok kelasnya ya. Jadi ketika kita menjadi seorang guru khususnya di sekolah dasar kita harus mengetahui kedudukan siswa itu levelnya, kemampuan intelektual anak kita itu sampai mana. Nah, itu salah satunya pengukurannya adalah lewat penilaian itu sendiri. Ya. Jadi kita harus tahu, apalagi guru kelas harus mampu dan mengetahui keadaan atau karakter anak didiknya, khususnya dalam kemampuan intelektual, kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Anak itu bisanya apa, nah, seperti itu. Nah, itu harus tahu lah. Selanjutnya adalah mengetahui ketepatgunaan program dan metode mengajar yang digunakan. Nah, ini juga salah satunya. Nah, jadi program-program yang sudah direncanakan lewat RPP, metode yang digunakan, nah itu sesuai tidak? Lah, pengukurannya yaitu lewat penilaian tadi. Ketika memakai metode ini ternyata hasil akhirnya setelah selesai pembelajaran ternyata belum sesuai karena apa? Mungkin belum mencapai KKM. Nah, seharusnya seperti itu juga harus dimaksimalkan. Nanti ke depan harus mengubah metodenya. Nah, salah satunya untuk mengetahui ketepatgunaan metode dan program itu sendiri. Selanjutnya adalah mengetahui kesulitan belajar siswa tertentu. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi ketika kita membuat soal atau melakukan penilaian pastinya ada beberapa anak yang atau beberapa soal atau anak yang mengalami kesulitan pada soal-soal tertentu atau pada bidang-bidang tertentu, pada mata pelajaran tertentu. Nah, seperti itu nanti guru harus tanggap dan responsif terhadap kesulitan yang dialami siswa, kesulitan yang dialami dalam belajar. Terus memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau membuat laporan. Salah satunya adalah penilaian akhir semester, penilaian tengah semester. Seperti itu. Dan nanti ketika itu untuk kenaikan kelas, terus juga untuk penilaian akhir semester nanti kan diambil dari penilaian harian. Salah satunya untuk sebagai informasi tadi ulangan harinya, penilaian hariannya bagaimana, penilaian yang diambil dari tema-tema itu bagaimana, terus ke penilaian tengah semesternya bagaimana, penilaian akhir semesternya bagaimana. Lah itu untuk menentukan lanjut ke tingkat selanjutnya. Salah satunya adalah naik kelas atau mungkin ke tingkatan selanjutnya dari SD ke SMP seperti itu. Selanjutnya fungsi penilaian ya di sini adalah sebagai diagnosis dan pengembangan. Selanjutnya adalah sebagai bahan seleksi ya. Banyak sekali kan kita kalau mau apapun seleksi apapun pasti tolak ukurnya ya pada penilaian itu sendiri ya kan. Mau mengikuti bisa juga ada mau mengikuti pekerjaan, mau mengikuti CPNS, maupun pasti ada namanya penilaian.
atau lapornya pada situ seperti itu sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas itu bisa. Terus juga selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan. Nah itu ketika nanti biasanya ketika kalau mungkin di jenjang-jenjang berikutnya, kalau di sekolah dasar mungkin yang bagian penempatan mungkin tidak dirasa, kecuali memang ada sekolah-sekolah tertentu yang memang dikondisikan, contohnya anak berminat pada bidang psikomotoriknya contohnya, terus pada bidang kognitifnya saja. Tapi kalau di SMA itu kan ada jurusan-jurusan atau penempatan anak sesuai minat dan bakatnya. Aspek-aspek yang dinilai dalam PKN adalah aspek kognitif, ya, kognitifnya, pengetahuannya, komprehensi pemahamannya, aplikasi penerapannya, analisis dalam menganalisisnya, dalam mensintesisnya seperti itu. Selain itu juga ada dalam evaluasinya, juga ada selanjutnya tingkat efektifnya, responnya bagaimana, itu ya. Kegiatan sosialnya, berorganisasi, berkelompoknya itu bagaimana, sikap anak itu bisa bekerja sama atau tidak seperti itu. Efektif sikap yang dinilai. Sebentar, ya. Dan selanjutnya tadi adalah psikomotorik ya. Selanjutnya adalah syarat penilaian yang baik, itu ada dari segi validitasnya, reliabilitas, kepraktisan, ya. Terus prinsip penilaian, ya, ada objektif, terfokus pada kompetensi, menyeluruh atau komprehensif, mendidik, terbuka. Nah, salah satunya ini. Nanti banyak lagi penilaian, prinsip penilaian yang baik lah. Objektif di sini ya tadi seorang guru harus semua memandang siswa itu memang sebagai anak didiknya, tidak boleh membeda-bedakan. Contohnya, oh anak ini yang rajin, anak ini yang mungkin cantik, anak yang tidak, atau mungkin anak ini yang pakaiannya bagus, oh anak ini yang tidak, anak ini yang kaya, anak ini yang tidak boleh membedakan seperti itu. Ya, semua dipandang harus objektif, harus tertuju memang pada kemampuan anaknya itu sendiri. Penilaian mendidik, penilaian mendidik bagaimana? Bisa saja seorang guru penilaian mendidik itu memberikan penilaian yang mendidik. Oh, lewat penilaian harian, ya, bisa saja lewat terbuka tadi, mungkin tes atau non tes, atau mungkin wawancara atau portofolio dan lain-lain. Hanya jawab secara langsung seperti itu. Ya. Instrumen tes itu ada tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Nah, instrumen tes tertulis bagaimana? Ya seperti ulangan biasa. Contohnya tulis. Tes lisan ya seperti itu, tanya jawab mengenai oh ini bagaimana, bisa kita tadi. Oh cara kerja ini bagaimana? Oh cara jadi di tes lisan ini anak harus mampu menjawab sesuai dengan apa yang dipelajarinya, mampu atau tidak. Nanti ada rubriknya atau kriterianya, cara tes lisan ini penilaiannya bagaimana. Terus tes perbuatan juga di sini adalah beda aspek afektifnya. Instrumen penilaian non tes ada skala sikap, ya skala sikap, checklist, kuesioner, catatan harian, portofolio. Nah, di skala sikap, checklist, nah itu kuesioner, catatan harian. Nah di sini catatan harian mungkin saja seorang guru harus mampu meluangkan waktunya. Jadi ketika setiap hari mungkin mengajar, kan pastinya mengetahui, wah anak ini rajinnya bagaimana, wah anak ini dalam sikapnya bagaimana. Pasti ada catatan-catatan dalam kegiatan mengajar. Mungkin ada timbul masalah, atau mungkin anak ini dalam berkelompok bisa kerjasama, tidak menonjol. Nah itu pasti dalam keseharian, mungkin di jurnalnya itu ada namanya catatan harian seorang penelitian guru itu.
kuesioner, diberikan kuesioner atau mungkin checklist dan skala sikap. Ya. Nah, di sini bisa dilihat contohnya skala sikap. Kompetensi intinya memahami, mengetahui faktual, cara mengamati, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kompetensi dasarnya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini contoh skala sikap ya. Berilah jawaban dengan memilih menumbuhkan tanda silang pada kolom berikut. Nah, itu contoh skala sikapnya bagaimana. Sangat setuju, tidak setuju. Nah, ini seperti ini. Ini adalah contoh skala sikapnya. Jadi anak diberikan seperti rubrik itu nanti bisa memilih. Oh, ternyata anak ini bagaimana ke arah. Nah, nanti di total semuanya penilaiannya pastilah. Oh, ternyata 1 itu sangat tidak setuju, 4 penilaian 4, poin 4 setuju, 3 kurang setuju lah, seperti itu ya. Oh, 5 sangat setuju ya. Oke, katanya di sini contohnya cara penilaiannya seperti ini. Kelas 1 sampai ini ya. Nah, contoh yang kedua adalah ini. Nah, contohnya seperti ini. Pernyataan membantu ibu mencuci piring. Nah, tadi bagaimana? Setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau bagaimana tadi? Ada penilaiannya. Mungkin ada skalanya tadi kan. Ada poin 1 bagaimana, 2, 3, 4 bagaimana, sampai 5 bagaimana. Bisa dilihat kembali ya ini ya. Nah, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, di sini tadi. Anak-anak bisa dikasih seperti ini rubriknya ya. Contohnya mengikuti pendampingan yang diadakan tiap malam sesuai dengan jadwal yang dibuat. Jadi ronda malam itu bagaimana? Sangat tidak setuju lah di sini. Itulah contoh skala sikapnya, menilai tentang sikap anak tersebut. Tapi dengan kegiatan seperti ini mungkin biasanya bisa dilakukan di kelas tinggi. Kalau kelas rendah ya kegiatannya belum bisa. Karena apa? Dengan membaca seperti ini anak-anak harus paham apa yang harus menjawabnya bagaimana dengan poin-poin seperti ini. Karena harus memahami bacaannya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Nah, ini adalah contoh penilaian sikapnya. Menunjukkan perilaku patuh, tata tertib, seperti itu. Nah, checklist. Jika keluar rumah harus meminta izin kepada orang tua. Nanti biasanya bagaimana? Sedang, baik sekali. Nah, itu kan seperti itu. Terus apabila masuk sekolah tidak boleh terlambat. Nah, itu bisa model checklist seperti ini. Sedang, baik sekali. Contohnya si A. Nah, si A ini kan satu rubrik ini untuk satu anak. Nah, terus bayar SPP harus tepat waktu, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, anak bagaimana? Si A ini bagaimana? Oh, ternyata kegiatan keluar rumahnya harus meminta izin orang tua. Baik. Bila masuk sekolah tidak boleh terlambat. Baik sekali. Jika di lingkungan masyarakat tidak boleh membuat keributan, ternyata sedang. Lalu nanti itu tahu semua. Seperti itu ya checklist. Contohnya standar kompetensinya hasilnya adalah memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab tadi. Potensi dasarnya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penilaian portofolio. Nah, di sini bisa kita lihat bersama. Guru kelas 1 akan melakukan penilaian portofolio untuk melengkapi belangko penilaian yang disiapkan. Setelah melalui diskusi, para siswa diperoleh keputusan bahwa siswa harus mengumpulkan portofolio. Contohnya bagaimana? Portofolio itu kan penilaian berkelanjutan, ya kan? Contohnya seperti ini, mengumpulkan simbol-simbol dalam lambang Garuda Pancasila ya, dan menempelkan di kertas. Pelaporannya kegiatan raya wisata ke Monumen Pancasila Sakti. Dalam portofolionya bagaimana? Gambar-gambar simbol Pancasila dalam lambang Pancasila itu sendiri. Nah, jadi nanti kan ada gambar Pancasila, anak-anak kan disuruh untuk menempelkan lambang gambar
simbol dalam Pancasila itu cocok atau tidak, bagaimana kriteria yang digunakan untuk penilaian gambar simbol. Nah, seperti ini contohnya, memenuhi jumlah simbol, oh tepat, nilainya 3, kurang tepat 2, tidak tepat 1, seperti itu. Kelengkapan gambar, kelengkapan contohnya Pancasila itu bagaimana, ekornya ada berapa, kakinya contoh ada berapa, terus simbol yang ditempelkan ya, lambang simbol ya, situ ada bintang, ada padinan kapas, seperti itu, sesuai atau tidak untuk kelengkapannya. Seperti ini. Ketepatan gambar ya, tadi ketepatan gambarnya bagaimana Pancasila, menghadap kemana ke Pancasila itu. Nah, itu juga harus ditelah juga di sini. Terus kerapian menempelnya bagaimana, atau hanya tinggal menempel tidak tepat. Nah, dalam Pancasila itu kan tengahnya ada lambang simbol tadi yang saya katakan tadi, ada lambang pohon beringin, bintang dan lain-lain, itu harus tepat. Nah, kalau tidak tepat nanti bagaimana tempelnya, seperti ini. Skor maksimal 12. Nah, di sini ya contohnya portofolio untuk kelas rendah khususnya di kelas 1. Nah, seperti itu ya. Dan nilainya nanti skor yang diperoleh ya dikalikan skor dibagi dulu, bagi 12. 12 dari mana ya, ini tadi skor maksimal. Jadi skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikalikan 100. Kalau ini laporan karya wisata, kelengkapan sistematika laporan, kerapian tulisan, tata bahasa. Contohnya bagaimana? Bisa saja dalam bab PKN mungkin apa ya, musyawarah atau organisasi, atau organisasi di tingkat pemerintahan, atau mungkin membahas tentang pemerintahan desa atau dan lain-lain. Itu nanti anak-anak bisa diajak ke lingkungan kantor desa, itu yang sederhananya yang paling dekat seperti itu, atau mungkin diajak ke tempat-tempat bersejarah, contohnya di daerah sekitar sekolahan, atau mungkin di desa, atau mungkin di lingkup kabupaten ada tempat bersejarah. Kalau di Madiun kan ada namanya tempat pembantaian itu G30 SPKE di daerah apa namanya sana, daerah dekat Care sana. Nah, itu ada. Nah, itu nanti mungkin bisanya ada di Ngawi, mungkin juga ada ya, mungkin di monumen apa. Nah, seperti itu bisa, monumen Suryo contoh seperti itu. Nah, anak kan bisa diajak ke situ, bisa. Itu salah satu contoh nanti membuat laporan karya wisata. Laporannya bagaimana, historisnya kegiatan itu bagaimana, historisnya, sejarahnya bagaimana, tata bahasanya anak dalam menjelaskan atau mungkin dalam menulis bagaimana. Nah, itu di sini nanti perapian tulisannya, tata bahasanya, sistematika laporannya, kelengkapan laporannya, seperti itu. Nah, biasanya ya mungkin di kelas tinggi juga, kelas 5 atau kelas 6. Nah, jadi anak agar tahu juga, atau mungkin di tempat-tempat yang bersejarah, atau di mana, atau di museum seperti itu bisa juga ya. Itu adalah laporan karya wisata. Ini ya contohnya seperti ini. Nama portofolio penilaian, ada portofolio. Nah, selanjutnya adalah berbagai alat penilaian dalam PKN ya. Prinsip penilaian tadi yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil. Nah, objektif itu bergandengan dengan kata adil yang saya katakan di awal tadi, berkesinambungan. Nah, itu bisa di penilaian itu bisa berkesinambungan atau mungkin bermakna menyeluruh seperti itu. Dan penilaian berbasis kelas itu harus memuat 3 ranah tadi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik mengumpulkan informasi dan pengukuran, di sini ada tes tertulis, tes perbuatan, tes lisan, penilaian non tes. Nah, penilaian non tes itu ada beberapa: observasi, kuesioner, wawancara, daftar cek, skala pilihan, studi kasus, portofolio. Nah,
Yang beberapa tadi sudah dijelaskan di depan tadi ya. Yang belum ini apa? Mungkin wawancaranya, daftar ceknya, skala pilihan dan lain-lain. Nanti bisa dicari sendiri ya. Itu adalah penilaian non tes. Jadi penilaian itu memang ada penilaian secara tes tertulis, penilaian tes perbuatan, tes lisan, dan penilaian non tes. Nah, pada penilaian non tes biasanya anak-anak lebih diajak untuk mengedepankan keterampilan mereka. Ya. Contohnya dalam observasi anak-anak diajak untuk lebih bisa memahami apa yang dipelajari. Ya, nanti di dalam hal kerjasamanya mungkin dibentuk kelompok dan lain-lain seperti itu. Studi kasus juga, portofolio itu termasuk penilaian yang juga penilaian berkesinambungan tadi. Ya, wawancara juga seperti itu juga anak-anak dilakukan tanya jawab tadi mengenai pembelajaran yang sudah pernah dilakukan, mengenai materi yang sudah pernah didiskusikan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, di sini model-model alat penilaian PKN SD dan MI ya. Langkah-langkahnya adalah menyusun spesifik tes, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur, menyusun kisi-kisi tesnya. Nah, pastinya ada kan kisi-kisi tesnya harus bagaimana. Menulis tesnya, menulis soal tesnya, menelaah tes, melakukan uji coba. Nah, kita lakukan uji coba dulu. Sesuai atau tidak. Menganalisis butir soalnya. Nah, di sini jadi soal dalam membuat soal itu juga ada namanya analisis butir soal. Contohnya soalnya ada 35, pilihan gandanya ada 25 contohnya. Dalam pilihan ganda dan soal uraian itu kan pastinya nanti ada tingkat validitasnya soal itu bagaimana, tingkat reliabilitas soalnya itu bagaimana. Itu nanti ketika kali saudara nanti ke depan melakukan penelitian dalam hal ini mungkin pada semester akhir ya, pada skripsi. Nah, nanti seperti itu. Jadi membuat soal tidak hanya membuat soal saja. Yang penting membuat soal, ambil dari LKS, ambil dari buku, tapi tingkat validitasnya dan tingkat reliabilitasnya itu tidak tepat. Nanti bagaimana? Nah, ternyata soal nomor 1 sampai 5 mudah-mudah, atau mungkin sulit semua atau bagaimana. Nah, seperti itu harus diperhitungkan juga dalam membuat atau menganalisis butir soalnya. Ternyata dalam satu kelas 20 anak yang mampu menjawab soal nomor 2 uraian Romawi 2 hanya 3 anak. Nah, otomatis kan perlu ditanyakan analisis butir soalnya itu bagaimana. Yang mampu menjawab nomor 5 hanya 5 anak, yang lain belum mampu, salah semua lah. Karena itu perlu ada namanya analisis butir soal. Terus juga memperbagi soal tes. Nah, memperbagi soal tes itu karena ada namanya apa tadi? Ya, analisis ini kalau soalnya memang dirasa kurang tepat, tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang akan dijadikan apa namanya tolak ukur atau evaluasi pembelajaran, ya diperbaiki. Merakit tes, melaksanakan tes, menganalisis hasil tes. Nah, terus selanjutnya adalah model-model alat penilaian di sini yang tadi sudah ya, tes dan non tes, model penilaian catatan akredot, model penilaian cocek, model penilaian skala bertingkat atau numerical rating scale, model penilaian sosiometri, model penilaian pedoman wawancara atau interview, model penilaian daftar baik buruk, model penilaian daftar tingkat urutan. Nah, kalau portofolio tadi ya di sini sudah ya, dan di sini tentang yang berkenaan dengan portofolio itu adalah hasil hakikat belajarnya fokus ke bukti. Nah, di sini kalau portofolio mungkin ketika karena punya berkesinambungan ya, otomatis hasilnya itu dikumpulkan terus. Biasanya kalau di sekolah dasar khususnya itu kan pasti ada mungkin di kelas atau mungkin punya dimasukkan di meja-meja atau sendiri, itu ada namanya map yang khusus untuk menaruh bukti-bukti penilaian anak-anak. Nah, di akhir itu bisa dijadikan namanya portofolio tadi, jadikan satu buku atau satu map tadi. Para penilaiannya di sini adalah pemantapan kembali penilaian jati dirinya, penilaian formal, momentum dan media atau umpan balik. Tujuan penilaian portofolio itu apa? Nah, salah satunya adalah menghargai perkembangan yang terjadi pada siswa. Nah, di sini karena penilaian berkesinambungan, contohnya di semester 1 anak-anak ada anak A, contoh si A belum mampu. Nah,
Terus ternyata pada selanjutnya setelah 2 bulan atau 3 bulan anak itu mampu lah, karena itu di situ kan guru mampu melihat tingkat perkembangan anak didiknya. Karena apa tadi? Ada portofolionya. Penilaian pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya itu pasti ada peningkatan atau malah penurunan atau stagnan saja. Nah, di sini itu adalah tujuan dari penilaian portofolio, bisa menghargai atau melihat perkembangan yang terjadi pada siswa, menghargai prestasi yang terbaik yang ditujukan pada siswa. Karena itu walaupun penilaiannya di bawah KKM, contohnya penilaiannya di dapat nilai paling tinggi contoh 100, dapat nilai 30 atau 40, ya harus dimasukkan juga portofolio juga, nggak masalah. Nah di situ juga kan anak-anak berarti dihargai, walaupun dapat nilai segitu nanti dalam penilaian ulangan harian atau penilaian harian, ya otomatis dalam portofolio itu nanti dalam satu semester atau akhir semester nanti kan tahu, oh penilaian ulang harian pertama subtema ini bagaimana, selanjutnya kedua dan ketiga selanjutnya bagaimana, ada peningkatan atau tidak. Nah, itu anak-anak pasti tahu kan sudah dinilai oleh guru, hasil nilainya di portofoliokan sendiri, mungkin di map individu anak itu sendiri. Nah itu kan pasti lebih menghargai daripada nanti dibuang atau bagaimana tidak dikumpulkan jadi satu, seperti itu ya. Nanti bisa dibaca sendiri, ini bukan informasi membina mempercepat pertumbuhan konsep dan positif siswa. Dan selanjutnya prinsip dalam portofolio saling percaya, berhasilkan bersama, kepuasan, kesesuaian dan proses dan hasil, itu prinsip dalam penilaian portofolio. Nah, ini karakteristiknya multisumber, autentik, dikembangkan dan disusun oleh siswa, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan dan beragam tujuan. Itu ya, nanti bisa dibaca sendiri yang ini. Nah, oke ya. Jadi ya, untuk kegiatan hari ini kita membahas tentang penilaian tadi. Nah, nanti ya untuk hari ini kita akan diskusi nanti, untuk selanjutnya bisa saya infokan di grup. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.